Halo semuanya, hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik dari model TCP/IP. Khususnya, bagaimana model ini berperan dalam aplikasi web yang kita gunakan sehari-hari. Bayangkan setiap kali Anda membuka browser dan mengakses situs web favorit Anda, ada banyak proses rumit yang terjadi di balik layar untuk memastikan Anda mendapatkan informasi yang Anda cari dengan cepat dan aman. Model TCP/IP terdiri dari 4 lapisan utama yang bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi data melalui internet. Mari kita mulai petualangan kita dengan dunia jaringan komputer. Yang pertama adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan teratas dalam model TCP/IP dan merupakan antarmuka langsung antara aplikasi yang Anda gunakan dan jaringan. Ini seperti pelayanan restoran yang mengambil pesanan Anda dan menyajikan makanan. Ia berinteraksi langsung dengan Anda sebagai pelanggan. Dalam konteks aplikasi web, ada 2 protokol utama yang digunakan dalam lapisan ini. Yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah bahasa umum yang digunakan oleh browser dan server web untuk berkomunikasi. Kali Anda mengklik tautan atau mengetikkan URL, browser Anda mengirim permintaan HTTP ke server. Yang kedua ada HTTPS atau HTTP Secure. Ini adalah versi yang lebih aman dari HTTP. Bayangkan seperti mengirim surat dalam amplop tertutup daripada kartu pos terbuka. HTTPS mengenkripsi data yang dikirim antara browser Anda dan server web, melindungi informasi sensitif seperti kata sandi atau detail kartu kredit. Jadi, ketika Anda membuka situs web, browser Anda sebagai klien mengirim permintaan ke server web melalui protokol ini, dan server merespon dengan mengirimkan kembali konten web yang diminta. 2. Lapisan transportasi. Lapisan transportasi bertindak seperti jasa pengiriman dalam dunia nyata. Ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa paket data Anda sampai ke tujuan dengan aman dan dalam urutan yang benar. Protokol utama yang digunakan dalam lapisan ini untuk aplikasi web adalah TCP, Transmission Control Protocol. TCP memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, membuat koneksi. Sebelum data dikirim, TCP memastikan ada jalur yang terbuka antara pengirim dan penerima. Ini seperti memastikan ada nomor telepon yang benar sebelum melakukan panggilan penting. Yang kedua, ada segmentasi data. TCP memecah data besar menjadi potongan-potongan kecil atau segmen agar lebih mudah dikirim melalui jaringan. Bayangkan mengirim buku per halaman daripada seluruh buku sekaligus. Pengiriman yang andal. TCP memastikan semua segmen data sampai ke tujuan. Jika ada yang hilang, ia akan meminta pengiriman ulang. Ini seperti memastikan Anda menerima semua halaman buku yang dikirim. 4. Ada kontrol aliran dan kemacetan. TCP mengatur kecepatan pengiriman data untuk mencegah overload pada penerima atau jaringan. Ini seperti mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Dengan bekerja sama, lapisan aplikasi dan lapisan transportasi memastikan bahwa ketika Anda berinteraksi dengan aplikasi web, data yang Anda kirim dan terima ditangani dengan efisien dan aman. Yang ketiga adalah lapisan internet. Lapisan internet memiliki tanggung jawab utama untuk pengalamatan logis dan perutaan data melintasi berbagai jaringan. Bayangkan ini seperti sistem pos global yang memastikan paket Anda sampai ke alamat yang benar, tidak peduli di mana di dunia alamat itu berada. Protokol utama yang digunakan dalam lapisan ini adalah IP, Internet Protocol. IP memiliki beberapa fungsi kunci.
Pertama, pengalamatan. IP memberi alamat unik, alamat IP ke setiap perangkat di internet. Ini seperti memberikan alamat rumah yang unik ke setiap bangunan di kota. Kedua, perutean. IP menentukan rute terbaik untuk data melintasi jaringan. Mirip dengan cara GPS menentukan rute terbaik untuk perjalanan Anda. 3. Fragmentasi dan perakitan. Jika diperlukan, IP dapat memecah paket data menjadi potongan yang lebih kecil untuk melintasi jaringan yang berbeda, dan kemudian merakitnya kembali di tujuan. Ini seperti membongkar furnitur besar agar muat melalui pintu dan merakitnya kembali di dalam rumah. Yang keempat ada lapisan akses jaringan. Lapisan terakhir yang akan kita bahas adalah lapisan akses jaringan, yang merupakan lapisan paling dasar dalam model TCP/IP. Lapisan ini berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan dan bertanggung jawab atas transmisi data fisik. Beberapa teknologi umum yang digunakan dalam lapisan ini. Pertama ada Ethernet, digunakan untuk jaringan kabel lokal atau LAN. Ini seperti sistem jalan raya untuk data di dalam gedung atau kampus. Dua ada Wi-Fi, digunakan untuk jaringan nirkabel lokal atau WLAN. Bayangkan ini seperti sistem transportasi udara lokal untuk data Anda. Lapisan akses jaringan memiliki beberapa tugas penting. Yang pertama ada transmisi data fisik, mengubah data digital menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui kabel atau udara. Kedua ada pengalamatan fisik, menggunakan alamat media akses kontrol untuk mengidentifikasi perangkat keras jaringan secara unik. Yang ketiga ada deteksi kesalahan, memeriksa apakah ada kesalahan dalam transmisi data dan jika mungkin akan segera diperbaikinya. Dengan memahami cara kerja keempat lapisan ini, aplikasi, transportasi, internet, dan akses jaringan, kita bisa lebih menghargai kompleksitas dan keajaiban teknologi yang memungkinkan kita untuk dengan mudah mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik mouse. Setiap lapisan memainkan peran vital dalam memastikan data kita sampai ke tujuan dengan cepat, efisien, dan aman. Inilah yang membuat internet menjadi tulang punggung dunia digital kita saat ini, memungkinkan segala hal mulai dari browsing web sederhana hingga video streaming, definisi tinggi, dan konferensi video real time. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami lebih baik tentang cara kerja internet di balik layar.